Oke, terima kasih teman-teman yang masih mengikuti channel ini. Saya ucapin terima kasih ya. Ya, buat sekarang ini yang akan kita bahas tentang dua hal, masalah lobot ngering atau ngejeruji. Kebetulan sebelumnya juga saya punya player betina tuh, yang kebetulan bunyinya ngejeruji atau ngering. Nah, betina yang kemarin yang saya bahas juga itu sebelumnya itu lobot ngering. Tapi alhamdulillah bisa nagen di tangkringan buat sekarang ini dia. Oke, langsung aja ya. Untuk masalah lobet ngering ini kita akan bahas tentang dua hal. Ya, yang pertama bagaimana cara ngakalin atau manipulasi agar lobet ngering bisa masuk ke poin penilaian. Nah, yang kedua bagaimana cara ngilangin emosinya, karena buat lobet ngering ini atau ngejeruji ini lebih dominan ya, atau lebih sebagian besarnya itu karena faktor emosinya yang terlalu tinggi. Nah, jadi yang kedua ini bagaimana ngilangin emosinya agar bunyinya itu bisa nagen di tangkringan. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, sebelumnya juga kita harus tahu dulu sih apa sih penyebab dari lobet ngering itu. Ya ada juga sebagian besar dari karena faktor karakter, juga bisa jadi tentang emosi yang lebih dominan. Sebagian besar sih yang tadi saya bilang itu karena faktor emosinya yang terlalu tinggi. Biasanya tuh lobet ngering atau ngejeruji itu lebih dominan jatuh pada burung dengan settingan single. Karena apa ya? Karena buat burung single itu dia tuh jarang lihat lobet lain. Jadi pas ngelihat lobet lain langsung emosinya naik dia. Oke, yang pertama bagaimana kita ngakalin lobet ngering biar bisa jatuh ke poin penilaian. Kita bisa menggunakan plafon mika atau akrilik. Nah, untuk plafon akrilik ini bertujuan untuk membatasi pergerakan lobet pada saat lobet itu bunyi atau ngering. Karena biasanya lobet ngering itu pergerakannya ya biasanya tuh tidak beraturan, dia selalu selalu biasa ngelilingin sangkar kalau buat lobet ngering itu. Nah, makanya kita batasin pergerakan dia tuh menggunakan plafon atau mika. Nah, yang kedua cara membatasi pergerakan lobet ngering itu kita biasanya pakai tangkringan silang. Tangkringan silang ini juga sama sih tujuannya untuk pembatasan pergerakan lobet pada saat bunyinya ngering atau ngejeruji. Ya, yang berharap sih si lobet itu akan turun ke tangkringan. Atau juga bisa menggunakan tangkringan sejajar seperti foto yang sudah saya lampirin ini. Dia kan ada dua foto tuh, pertama yang silang, yang kedua tuh dua tangkringan sejajar. Yaitu tujuannya sama sih. Jadi pada saat si lobet ngering itu karena keterbatasan pergerakannya, kita berharap sih si lobet itu biasanya sih turun ke tangkringan. Ada juga yang memakai mika samping di sekeliling jeruji tuh. Jadi pada saat si burung bunyi nggak ada potensi buat gigit jeruji. Cuma kita ngakalin yang dari mudah aja dulu, dari pakai mika atau tangkringan silang atau yang sejajar. Nah, yang kedua bagaimana sih cara ngilangin emosi agar dia bisa bunyi nagen di tangkringan. Nah, dari pribadi saya, player yang ngering sekarang nagen itu di lamanya waktu karena proses single ya. Jadi pas dia udah bunyinya sering ngering, terus cuma jedanya udah rapet ya, jadi saya kasih pasangan jantan dewasa sih waktu itu saya kasih.
Nah alhamdulillah sih setelah saya kasih pasangan sedikit-sedikit tuh jadi dia tuh pas saya kasih pasangan itu 2 hari sekali petel gitu, 2 hari sekali petel. Jadi sambil kita lihat perkembangannya tuh seperti apa selama pemetelan. Biasanya tuh kalau udah dikasih apa ya, dikasih pasangan atau untulan tuh dia emosinya ngeredah. Jadi bisa apa ya, dia bunyinya tuh bisa nemu di titik enaknya. Saya udah apa ya, udah kurang lebih tuh ada 3 ekor waktu itu. Buat yang lovebird ngering itu kebetulan betina semua sih, itu yang lebih dominan ke lovebird ngering itu. Tapi alhamdulillah sih bisa apa ya, bisa ngakalin dikit demi sedikit dari awal pakai mika, terus pakai tangkringan yang saya sebutin tadi tuh. Alhamdulillah dia bisa nagen tanpa harus pakai mika yang di sekeliling jeruji itu. Oke begitu teman-teman, cara saya waktu itu ngatasin lovebird ngering. Terima kasih.